Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti? Senang nian kami bisa nyambung kanti-kanti dalam program acara Berkabar Jambi edisi Sabtu 30 Desember 2023. Kaget dulu kan. Apa tuh? Malam besok kan malam tahun baru dah. Yo. Ada nak rencana tak pelesir anak budak tu? Ada lah, tapi budak mana dulu kok? No, bahaya tu banyak nampak itu. Banyak dari A sampai Z tu ada pilih anak mana. Untuk Jadi nak ke mana tu? Ada lah, kaget kalau saya kasih tahu kamu ngikut pula jadi orang ketiga. Nyak-nyak boleh, berada. yo nyap-nyap deh. Kalau kamu apa rencana? Saya kau tu nak rumah belah. Tu nak rumah? Awak jomblo. Kau sama keluarga, sama kawan, sama kanti-kanti tu tak ada nak keluar. Tak ada. Tu naklah rumah tidur. Tidur? Yo. Kalau resolusi 2024 kaki apa tu pengennya? Nampak tu semoga kita harus selalu diberi kesehatan. Amin. Tentunya harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Pasti, semoga. Iya. Nah, kalau ngomongi tentang muda tu kan tak bakal habis tak kan? Iya. Kalau saya kasih tahu tadi dari A sampai Z kok lama. Bisa-bisa sampai tahun 2024 kok tak selesai Berkabar Jambi kita kok ngomongi budak saya kok. Jadi hari kau kita nak kasih kabar apa be? Kita ngomongin kabar untuk kanti-kanti kita be hari kau yo. Nak kasih apa be? Yo, tim redaksi kami lah nyiapi sejumlah informasi penting dan menarik lainnya di antara ribuan rumah warga di Kecamatan Hamparan Rawang, Sungai Kota penuh banjir. Nah, KPU Batanghari kekurangan 151 lembar surat suara. Kemudian kanti-kanti tolak hasil seleksi P3K ratusan honorer pengunjuk rasa. Nah, macam mana informasi selengkapnya bersama saya, Kerani Utari. Saya Rafatul Uzma, Ikola Berkabar Jambi. Selengkapnya. Kita ke kabar pertama kanti-kanti. Pelaksanaan ibadah Natal di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo berlangsung aman dan tertib. Para jamaah yang hadir khusyuk melaksanakan ibadah Natal. Pelaksanaan Misa Natal Gereja HKBP Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo pada 25 Desember 2023 berlangsung hikmat. Umat Kristian yang hadir melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Seorang jamaat yang juga pengurus HKBP Sungai Bengkal, Halipta Sitorus berharap semoga ibadah Natal pada tahun 2023 itu bisa terus dekati diri kepada Yang Maha Kuasa dan jadi lebih baik terlebih kepada diri pribadi maupun umat Kristiani lainnya. Harapan kita di hari Natal untuk kedepannya ya kita bisa mengadakan Natal ini ya dengan aman gitu, nggak ada hambatan apapun. Pelaksanaan perayaan Natal sampai saat ini masih dalam keadaan aman dan kondusif. Mungkin ada berapa personil yang kita tempatkan Pak Kapolsek? Untuk personel kami melibatkan kurang lebih 15 personel dibantu oleh TNI, Satpol PP dan juga ada Dinas Perhubungan. Sementara itu, supaya pelaksanaan Natal tahun 2023 berlangsung aman dan lancar, beberapa anggota TNI Polri, Pol PP, Dishub disiagakan di HKBP Sungai Bengkal. Kapolsek Sungai Bengkal, Ibtu Winarno nyampai, sejauh itu untuk pelaksanaan Natal di Kecamatan Tebo Ilir yang terbagi dalam 2 gereja berlangsung aman dan lancar. Para personel di masing-masing gereja telah disiagakan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kabar selanjutnya kanti-kanti, 93 warga binaan di lapas dan rutan di Provinsi Jambi mendapatkan remisi Natal. 2 di antaranya merupakan warga binaan kasus korupsi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi memberikan remisi khusus Hari Raya Natal pada tahun 2023 di Aula Lapas Kelas 2 Jambi pada Senin pagi. Remisi yang diberikan bagi umat Kristiani Iko merupakan hak warga binaan yang telah berlaku baik dan telah memenuhi persyaratan khusus. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, M. Adnan mengatakan dalam rangka memperingati Natal tahun 2023, sebanyak 93 warga binaan mendapatkan remisi Hari Raya Natal di lapas dan rutan Jambi. Dari 93 data tersebut, 33 diantaranya merupakan warga binaan di Lapas Kelas 2 Jambi yang terdiri dari 2 warga binaan perkara korupsi, 10 warga binaan narkotika, dan 21 orang pidana umum.
Sementara itu, pada pemberian remisi Natal tahun Iko, para warga Binoan mendapatkan pengurangan masa tahanan bervariasi dengan paling banyak 2 bulan dengan terendah 15 hari. Dengan perayaan Natal ini, tentu saja diharapkan menjadi motivasi atau menjadi evaluasi diri bagi kawan-kawan untuk berbuat lebih baik ke depannya. Diharapkan dengan diberikannya remisi Iko dapat memicu warga Binoan untuk terus berperilaku baik dan tidak kembali melakukan aksi kriminalitas di kemudian hari. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti emang dari minggu kemarin tuh hujan tuh intensitasnya tingginya lah di Provinsi Jambi kok. Nah, intensitas yang tinggi kok hujan kok nyebapi ribuan rumah warga di Kecamatan Hamparan Gawang, Kota Sungai Penuh terendam banjir. Ketinggian air nyampe 1,5 meter. Banjir berendam ribuan rumah warga di 13 desa di Kecamatan Hamparan Gawang, Kota Sungai Penuh. Banjir yang terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan luapnya air sungai Batang Merau, sehingga tak bisa nampung besar dan tingginya debit air, sehingga meluap ke pemukiman warga. Dari 13 desa yang terendam, banjir terparah terjadi di 3 desa, yakni Desa Paling Serumpun, Desa Tanjung, dan Desa Tanjung Muda. Ketinggian air pun nyampe 1,5 meter. Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan ke rumah keluarga lain yang aman dari banjir. Banjir juga mengakibatkan perekonomian warga lumpuh karena ratusan sawah dan padi yang orang tu miliki juga ikut terendam banjir. Selain merendam pemukiman, banjir juga merendam sekolah, masjid dan fasilitas umum lainnya. Warga terpaksa gunakan perahu sebagai alat transportasi dan bikin jembatan darurat supaya bisa keluar dari rumah. Rumahnya terendam, Ma? Iya, terendam. Setengah 2 meter, sekitar setengah 2 meter. Berarti 1,5 meter. Iya. Jadi nggak bisa tinggal di rumah? Nggak bisa. Itu barang-barangnya gimana, Ma? Di barang-barangnya terendam. Terendam, Ma, ya? Iya. Lah berapa hari terendamnya? Kami, 3 hari. Betul. Terendam yang itu 3 hari. 3 hari. Iya. Rawan ada 13 desa, yang lebih terparah itu ada 3 desa, yaitu Desa Paling Serumpun dan Desa Tanjung, Tanjung Muda. Kemudian di Kecamatan Hamparan Gawang ini ribuan rumah yang terendam banjir. Itu warga yang terdampak banjir itu saat ini masih bertahan di rumah atau gimana, Pak? Sebagian ada yang mengungsi, sebagian masih bertahan. Kondisi hujan yang masih terus goyo setiap wilayah di Kota Sungai Penuh bikin warga khawatir terjadi banjir susulan. Warga juga berharap adanya bantuan pasokan makanan dari pemerintah daerah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, masih terkait hujan ganti-ganti, kebersihan lingkungan dan menjaga imunitas tubuh agar tetap sehat menjadi hal yang penting yang harus dilakukan. Pasalnya berbagai penyakit dapat terjangkit, terutama di musim penghujan. Tidak cuma bencana alam macam banjir maupun longsor yang harus menjadi kewaspadaan di musim hujan, masyarakat juga harus mewaspadai kemungkinan munculnya penyakit seperti DBD atau demam berdarah, denggi, dan diare. Hujan membuat lingkungan menjadi tidak bersih, juga munculkan virus dan bakteri yang dapat menyebabkan diare. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kesehatan Muaro Jambi, jumlah kasus DBD terhitung Januari hingga di pertengahan Desember mencapai 58 kasus. Sedangkan masyarakat yang menderita diare berjumlah 2.289 kasus. Tidak ada korban jiwa dari ribuan kasus yang ditemukan karena masyarakat yang terkonfirmasi DBD dan diare dapat ditangani dengan cepat dan benar di fasilitas kesehatan. Dinkes menekankan pentingnya menjaga daya tahan tubuh agar tubuh tetap fit dan meminimalisir kemungkinan terpaparnya virus serta bakteri penyebab penyakit. Berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bersih harus dilakukan masyarakat pada musim hujan Iko. Tidak hanya itu, menjaga lingkungan agar tetap bersih juga menjadi tanggung jawab bersama agar dapat terhindar dari serangan berbagai penyakit. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Iya nyela, jadi di musim penghujan kok juga kita harus ningkati imunitas tubuh kita. Betul. Apalagi tadi kato ya rentan ada kena virus terus kena diare. Jadi jagolah makan tuh dan juga jago kebersihan lingkungan. Rahma di rumah tuh bantu lama tuh beberes juga. Aman Jangan mak beberes ya. Iya. Nah, adik-adik tetaplah bersama kami karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya suara-suara calon presiden dan wakil presiden banyak rusak di Tanjung Jabung Timur. Terima kasih ganti-ganti masih duduk tetangga nonton Berkabar Jambi. Nah, kita beralih pula ke kabar tentang pemilu 2024 kali kok ha. Jadi surat suara untuk presiden dan wakil presiden lah diterima. Nah, kini kok KPU Kabupaten Batanghari juga lah menyelesaikan proses sortir dan pelipatan surat suara. Tapi terdapat puluhan surat suara yang rusak dan tak bisa digunakan. KPU Kabupaten Batanghari kini telah menyelesaikan proses pelipatan serta sortir surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Tak butuh waktu lama, pelaksanaan pelipatan cuma berjalan 2 hari, yakni pada tanggal 20 sampai 21 Desember 2023 di Aula Kantor KPU Batanghari. Dari hasil sortir yang dilakukan, pihak penyelenggara dapati sedikitnya 31 lembar surat suara yang rusak dan tak bisa digunakan. Tak cuma tu dari hasil penghitungan ulang surat suara yang diterima, KPU juga mengalami kekurangan pengiriman sebanyak 120 lembar dari jumlah yang seharusnya diterima 227.052 lembar. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, dengan adanya temuan hasil sortir surat suara itu, terjadi kekurangan kebutuhan surat suara total nyampe 151 lembar. Kekurangan itu juga lah disampaikan KPU lewat aplikasi Sistem Informasi Logistik atau SILOG. Selama pelaksanaan pelipatan dan sortir surat suara, pihak KPU melibati warga sekitar untuk mempercepat penyelesaian bagian dari logistik tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kabar selanjutnya ganti-ganti ratusan surat suara Pilpres di Kabupaten Tanjab Tim rusak. Kerusakan itu diduga berasal dari percetakan. Ratusan lembar surat suara pemilu 2024 yang diterima KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kondisi rusak. Hal itu diketahui selama dilakukan proses penyortiran dan pelipatan di gudang logistik KPU. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hadijatul Kubro mengatakan di hari pertama hingga terakhir ada 404 lembar surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang rusak. Bentuk kerusakan di antaranya ada tinta yang berlebih, koyak, bercak, tembus pandang dan sebagian warna yang hilang. Surat suara yang rusak kelagek bakal ganti dan dibuat berita acara hasil sortir surat suara Pilpres ke KPU Provinsi Jambi. Secara keseluruhan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima surat suara 178.311 lembar, sedangkan untuk pelipatan dan sortir surat suara selesai dilakukan KPU selama 3 hari, sejak tanggal 20 sampai dengan 22 Desember 2023. Proses pelipatan dan sortir surat suara Pilpres tersebut dilakukan oleh 100 tenaga dari masyarakat sekitar. Pelipatan surat suara presiden terdapat 404 kerusakan, kemudian 70 kekurangan kirim. Jadi 474 kekurangan yang akan kita ajukan ke provinsi untuk dikirim kembali ke sini. Sementara itu, tahap awal penyortiran dan pelipatan itu baru dilakukan untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan untuk surat suara legislatif masih menunggu jadwal kedatangannya. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Dan ganti-ganti kalau tadi kabar terkait kerusakan surat suara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kita beralih pula ke Kabupaten Muaro Jambi, di mana dari total kebutuhan 320.796 surat suara, KPU Muaro Jambi masih kekurangan 1.000 lebih surat suara PPWP. Kekurangan Nikola dibuat berita acara untuk segera disampaikan kepada KPU Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi masih kekurangan 1.154 surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden dari total kebutuhan 320.796 surat suara.
Kekurangan surat suara itu diketahui sehabis petugas melakukan penyoteran dan pelipatan di gedung KPU yang berada di kawasan perkantoran Bupati. KPU Muaro Jambi mesti kekurangan surat suara tidak ngambat proses tahapan pelaksanaan pemilu. KPU juga lah bikin berita acara kekurangan surat suara kepada KPU Republik Indonesia. Diharapi kekurangan tersebut bisa segera terpenuhi dan petugas bisa balik melakukan pelipatan. Ya, kita berharap pergantian suara untuk pilpres ini, untuk presiden dan wakil presiden segera ditindaklanjuti karena masuk ke bulan 1 kita akan melakukan pelipatan suara untuk 4 jenis pemilihan lainnya, untuk DPR, untuk DPD, DPD provinsi dan DPD kabupaten. Yang hari ini memang belum datang ke kantor KPU Muaro Jambi. Surat suara lagi bakal didistribusi kepada 1.296 TPS yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Pendistribusian logistik baru dilakukan sehari jelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan nak melala ke mana-mana dulu kan. Saya nak nempuh ikut, kami akan balik hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya. Di antara ganti-ganti, Bea Cukai Jambi galakkan patroli laut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti kerana masih setia tertonggok depan TV tentunya untuk menyaksikan berkabar Jambi. Nah, kabar selanjutnya kanti-kanti hari Rabu 27 Desember 2023 sekitar pukul 16 WIB jenazah Kopda Hendrianto TNI yang gugur saat bertugas di Satgas Pamtas Pos Bosa Kabupaten Maya Barat, Papua Barat Daya tiba di kediaman orang tua di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Kopda Hendrianto salah seorang dari 2 korban prajurit TNI yang gugur saat bertugas di Yonif 113 CS Satgas Pamtas Pos Bosa. Kopda Hendrianto gugur terkena tembakan di bagian kepala. Diduga tembakan tersebut berasal dari kelompok TPNBP atau kelompok kriminal bersenjata di Jalan Kampung Bosa, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Masya Barat, Papua Barat Daya. Setelah mendapatkan kepastian gugurnya Kopda Hendrianto, kemarin orang tua dan mertua menjemput Kopda Hendrianto bertolak kepada Sumatera Barat untuk menunggu kedatangan jenazah yang diterbangkan dari Sorong, Papua Barat ke Jakarta, dan tadi pagi jenazah diberangkatkan dari Jakarta sekitar pukul 9 WIB menuju Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Untuk prosesi pemakaman, jenazah dilakukan oleh prajurit Kodim 0417 Kerinci. Kopda Hendrianto meninggalkan rumah untuk bertugas sejak bulan Maret 2023 untuk bertugas di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maya Barat, Papua Barat Daya. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga dan para kerabat. Kopda Hendrianto gugur menjalankan tugas di usia 35 tahun. Sementara itu ganti-ganti ratusan honorer peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Kerinci gelar unjuk rasa di halaman kantor Bupati Kerinci. Orang ko nuntut pembatalan dan nolak hasil seleksi P3K di Kabupaten Kerinci. Ratusan honorer peserta seleksi P3K di Kabupaten Kerinci melakukan unjuk rasa dengan datangi halaman kantor Bupati Kerinci. Dalam aksi itu, orang ko nuntut pembatalan hasil seleksi P3K yang diduga ada kecurangan. Para pengunjuk rasa nilai ada hal yang janggal pada hasil akhir seleksi P3K tersebut. Pasalnya, ratusan peserta yang mengikuti tes ngerasa kecewa dengan hasil yang dikeluarkan oleh panitia seleksi. Menurut para peserta yang mengikuti seleksi P3K, berbasis Computer Assisted Test atau CAT beberapa waktu kemarin, nilai yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana seleksi P3K Kabupaten Kerinci tidak sesuai dengan yang orang tu dapati. Kabupaten Kerinci 2023 yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Kerinci melalui BKN. Kemudian yang kedua, membatalkan hasil seleksi kompetensi teknis tambahan yang tidak pernah diadakan dan tidak pernah ada proses tersebut. Kemudian yang ketiga, mengembalikan hasil seleksi
P3K berdasarkan tes CET atau Computer Assessment Test murni, nilai murni yang dilaksanakan oleh BKN. Kalau tuntutan Orangko tidak dipenuhi, maka bakal melapor kecurangan pada seleksi dan kelulusan P3K Kabupaten Kerinci kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, Kemenpan RB, serta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta dengan bukti-bukti yang ada. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya kanti Bea Cukai Jambi menggalakkan patroli laut untuk mencegah peredaran barang impor ilegal. Tak cuma itu, patroli laut IKO juga dilakukan untuk mengantisipasi maraknya penyelundupan barang ilegal termasuk narkoba. Bea Cukai Jambi memeriksa sekok-sekok kapal yang baru masuk bersandar di perairan Nipa Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Petugas memeriksa barang bawaan yang ada di dalam kapal. Patroli rutin IKO dilakukan untuk mengantisipasi penyelundupan barang ilegal. Kepala Bea Cukai Jambi, Wijang Abdillah mengatakan, patroli IKO dilakukan untuk melindungi produk lokal dari gempuran barang ilegal impor dan narkoba. Penghujung tahun kerap menjadi momen masuknya barang ilegal termasuk narkoba. Selama patroli, petugas tidak menemukan satupun kapal yang mengangkut barang ilegal. Patroli IKO akan terus dilakukan di perairan Provinsi Jambi. Wilayah Provinsi Jambi yang dekat dengan negara tetangga Malaysia membuat Provinsi Jambi sebagai jalur perlintasan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti tidak terasa sampai di siko kami ngabadi ganti-ganti di Bekaba Jambi. Sampai berjumpa pula di tahun 2024 lagi. Tidak sabar nak temu ganti-ganti lagi di tahun yang baru, tahun yang akan datang. Nah, ganti-ganti makasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Kairani Utari dan saya Rahmatul Uzma bersama kerabat kerja yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.